Oke, terima kasih buat kesempatannya untuk saya mempresentasikan dari mata kuliah Business Intelligence. Ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan ada beberapa poin-poin pertanyaan dari mata kuliah Business Intelligence ini. Pertama-tama, terima kasih buat kepada Bapak Hikwani Saputra, selaku dosen mengupload pada studi Business Intelligence ini. Dan kita lanjut pada poin yang pertama, yaitu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Business Intelligence dan berikan pada contoh aplikasinya. Nah, tentunya proses yang dilakukan oleh divisi khusus untuk menentukan kebijakan perusahaan teknik bisnis yang efektif itu punya sistem yang digunakan organisasi untuk mendorong strategi, di mana dalam menganalisis data dan mengekstrak wawasan untuk menginformasikan pembuat keputusan. Adalah dari pengertian dari salah satu dan salah satu contoh aplikasi dari bisnis intelligence adalah salah satu Power BI. Nah, dalam Power BI ini adalah kumpulan layanan atau aplikasi dan konektor ya, perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi wawasan yang koheren, mendalam secara visual dan interaktif. Nah, dalam Power BI ini terdiri dari beberapa elemen yang semuanya bekerja sama, di mana dalam 3 dasar. Yang pertama, aplikasi desktop Windows bernama Power BI Desktop. Yang kedua, layanan perangkat lunak sebagai layanan SIAS online yang disebut layanan Power BI. Yang ketiga, Power BI Mobile, aplikasi untuk perangkat Windows, iOS, dan Android. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan dari poin yang pertama ya. Yang kedua yaitu adalah menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Nah, tentunya dalam Power BI ini terdapat beberapa langkah strategi bagi suatu perusahaan untuk memudahkan mereka berpindah dari IMBI yang memerlukan pihak ketiga menjadi pengguna Power BI. Nah, dalam setiap step by step ini diasumsikan bahwa suatu perusahaan tersebut telah menggunakan layanan BI sebelum dalam keputusan yang dibuat berbentuk formal ya. Nah, untuk dalam memindahkan konten dan pengguna layanan Power BI ini terdapat 4 fase dalam menerapkan Power BI untuk membantu kinerja suatu organisasi. Itu ada berapa poin juga di sini. Yang pertama, mengevaluasi Power BI. Suatu organisasi perlu melakukan suatu rencana tata kelola serta mengevaluasi laba investasi dan atau analisis biaya manfaat yang didapatkan dari Power BI lainnya. Yang kedua ada menemukan solusi dari Power BI. Author pada Power BI ini dapat mulai menggunakan dan mengevaluasi manfaat Power BI untuk menyelesaikan kebutuhan organisasi. Yang ketiga itu memindahkan aset BI dari platform BI sebelumnya ke Power BI. Nah, dalam hal ini ada beberapa atau bagian yang menjadi 5 tahapan yang terdiri. Yang pertama itu, tahap ini berusaha mengumpulkan informasi dan rencana pemindahan sistem BI. Sehingga mempunyai proses perlu dilakukan berulang untuk memperoleh suatu pertimbangan yang masuk akal. Keluaran yang diharapkan dan tahap 1 adalah kumpul laporan inventaris dan data-data yang akan dipindahkan ke Power BI. Tahap yang kedua berfokus pada bagaimana persyaratan-persyaratan yang
ada pada tahap 1 dapat dipenuhi dengan solusi yang spesifik untuk rencana penyebarannya. Yang ketiga, tahap ini berfokus pada untuk menganalisis hal-hal yang tidak diketahui dan menghindari risiko sedini mungkin. Nah, dalam suatu fruit of concept ini atau POC secara teknis sangat membantu untuk memvalidasi suatu asumsi, dan POC ini dapat dibuat melalui percobaan yang dilakukan bersama-sama dengan rencana penyebaran yang ada pada tahap 2. Keluaran yang diharapkan yaitu suatu solusi dari Power BI yang bersifat lebih mengkerucut gitu ya. Dan tahap yang ketiga itu adalah bekerja aktual untuk mengubah POC ini menjadi solusi yang siap pakai. Keluaran yang diharapkan berupa penyelesaian solusi Power BI yang tervalidasi pada lingkungan pengembangan. Tahap yang kelima itu adalah berfokus untuk menyebarkan solusi Power BI yang baru untuk digunakan oleh suatu organisasi. Nah, dalam dokumen pengawasan juga diperlukan pada tahap akhir. Ya. Nah, untuk yang keempat ini, kita mengadopsi, menjalankan, dan memonitor Power BI fase akhir ini terdiri dari aktivitas-aktivitas pengolahan data, komunikasi, dan pelatihan. Aktivitas tersebut merupakan suatu cermin bagaimana Power BI ini memberikan dampak yang besar bagi suatu organisasi. Nah, untuk soal yang ketiga, yaitu adalah ini menjelaskan perbedaan dari pengguna Power BI dan Tableau. Nah, Power BI dan Tableau ini adalah tools data analisis yang sering digunakan analisis ya. Power BI ini dirilis pada tahun 2011. Tools ini memiliki berbagai komponen penting seperti Power BI Gateway, Power BI Mobile APPS ya, Power BI Desktop, Power BI Reference Server, dan Power BI Service. Nah, dalam Power BI ini seorang data analisis dapat melakukan drag and drop. Artinya dengan mudah dan bisa menyalin semua formatting di visualisasi yang serupa. Nah, untuk sementara tabel ini, nah perbedaannya telah dirilis jauh sebelum Power BI, yaitu pada tahun 2004. Beberapa fitur yang ditawarkan Tableau antara lain Tableau Online, Tableau Visible, Tableau Render, Tableau Desktop, Tableau Public, dan Tableau Server. Nah, seperti Power BI, Tableau juga memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk membuat visualisasi interaktif dengan cepat. Nah, salah satu perbedaan utama itu adalah harga. Tableau lebih mahal daripada Power BI dan membutuhkan biaya lisensi yang cukup tinggi. Nah, sementara itu, Power BI adalah pihak yang lebih ekonomis, lebih murah ya tentunya. Bahkan ada versi gratis yang tersedia. Namun versi gratis hanya menyediakan fitur dasar dan terbatas saja. Gitu. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu adalah menurut Anda apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Nah, kita lihat bahwa adanya dalam bisnis intelijen ini dapat memfasilitasi ya matriks bisnis tentunya yang komprehensif. Nah, real time dan mendukung pengambil keputusan itu perusahaan dengan lebih baik dengan sistem ini bahwa bisa membuat tolak ukur kerja, melihat tren pasar pada meningkatkan hampir dan setiap aspek bisnis itu ya. Contoh bahwa dan besar manfaat dari bisnis intelijen ini bagi perusahaan dan bisnis. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis
utamanya sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, tren pasar kompetitor, serta isu atau masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, sehingga apabila perusahaan atau seorang pelaku bisnis dapat menggunakan dan mengolah data yang ada hingga menjadi sebuah informasi yang sangat berguna. Nah, maka dalam perusahaan itu ataupun pelaku bisnis akan lebih mudah mencari peluang serta mempertahankan keberhasilan dan kesuksesannya. Adapun beberapa peran dari bisnis intelijen bagi perusahaan ini, poin yang pertama itu mengidentifikasi cara untuk meningkatkan profit. Yang kedua, menganalisis perilaku konsumen. Yang ketiga, membandingkan data dengan pesaing. Yang keempat, track performance atau melacak kinerja. Yang kelima, mengoptimasi proses operasional perusahaan. Yang keenam, memprediksi kesuksesan perusahaan. Yang ketujuh, melihat tren pasar. Yang ke-8, menemukan isu-isu atau masalahnya. Nah, untuk soal yang kelima yaitu jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Nah, kita menjelaskan setiap bagian step yang ada mengenai Tableau ini. Tentunya dalam Tableau ini merupakan software ya, bisnis intelijen yang mempunyai kemampuan menampilkan dashboard data yang interaktif. Tentunya kita bisa memilih memfilterkan ya kategori mana yang harus ditampilkan. Nah, ada beberapa langkah, ada 4 langkah visualisasi data dengan Tableau ini. Langkah yang pertama, periksa data. 4 langkah visualisasi data dengan Tableau yang pertama adalah periksa data. Ketika membuka Tableau, Anda akan menemukan beberapa pilihan sumber data seperti Excel, Notepad, Access, Judgment, dan memilih banyak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, drag data ke dalam set. Artinya klik set pertama, lalu drag data yang ada di mentions dan mentions ke dalam rows dan columns. Yaitu adalah mengenai drag data ke dalam set. Yang ketiga, itu adalah gabungan data ke dalam dashboard. Artinya kalau semua set sudah fix semua, klik menu dashboard yang ada di dekat sets, lalu masukkan data di semua set. Oh iya, jangan ragu untuk explore fitur-fitur dalam Tableau karena ada beberapa jenis ya fitur-fitur dalam seperti mengganti font, warna, data, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat yaitu fokuskan data tertentu di stories. Nah, adanya dashboard data ini memungkinkan memasukkan beberapa data ke dalam satu tampilan. Nah, namun bagaimana jika ingin membahas salah satu data lebih lanjut? Nah, ini sebagai pembahasan tentang detail dari langkah-langkah menggunakan Tableau. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi atau pembahasan mengenai sekilas contoh dan pengaplikasian dalam bisnis intelligence ini. Baik, terima kasih.